Ya, babak demi babak mewarnai perjalanan kasus hukum calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama dimulai dari jilid demonstrasi dan berujung dengan penetapan sang calon petahana sebagai tersangka. Ya, lalu sebenarnya bagaimana kemungkinan skenario di balik perjalanan hukum Ahok? Kita simak informasinya berikut ini. Jerat kasus penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok berawal pada demonstrasi yang mendesak pihak kepolisian mengurus proses hukum Ahok. Aksi unjuk rasa pertama berlangsung pada 14 Oktober. Ribuan warga dari beberapa organisasi masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Barreskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi tersebut terhitung kondusif. Mobilisasi massa kedua berlangsung pada 4 November. Aksi tersebut menyedot puluhan ribu peserta demonstrasi. Aksi yang awalnya berlangsung aman dan tertib justru berakhir ricuh pada malam hari. Pemerintah pun turun tangan dengan memberikan kepastian proses hukum Basuki Cahayapurnama dalam kurun 2 pekan dan meminta kepolisian melakukan gelar perkara terbuka. Tak dipungkiri, tekanan publik yang tercipta melalui demonstrasi besar-besaran tersebut memiliki andil dalam penetapan Ahok sebagai tersangka. Tidak dalam artian kepolisian tunduk dan tertekan pada tuntutan masyarakat, namun menyasar pada penyajian proses hukum yang terbuka. Lakukan gelar perkara secara terbuka. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live terbuka. Dan gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini. Tapi ini adalah perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi. Jalan Ahok agar lepas dari jerat kasus bisa saja ditempuh melalui pra-peradilan. Namun kuasa hukum menegaskan tidak akan menempuh upaya tersebut. Kuasa hukum Ahok pun tentunya dapat melihat kemungkinan celah bukti. Bukti-bukti tersebut tidak secara spesifik diketahui publik karena gelar perkara hanya dihadiri pelapor, terlapor, penyelidik, dan pengawas. Publik hanya mengetahui video ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang menjadi barang bukti. Sebelum memasuki ranah peradilan, penyidik juga harus melengkapi berkas perkara untuk diajukan ke jaksa penuntut umum. Sebuah perkara baru bisa dilanjutkan ke persidangan jika JPU menyatakan berkas telah lengkap disertai kelengkapan bukti. Hingga di tahap peradilan, argumentasi hukum pun disiapkan. Masyarakat dapat menilai apakah Ahok benar-benar bersalah atau hanya menjadi korban politik semata. Putusan nasib di tangan palu hakim. Dengan demikian, 2 skenario yang mungkin terjadi adalah yang pertama, Ahok terbukti bersalah. Masyarakat yang menentang bisa bernafas lega, begitu juga pemerintah, karena tak ada lagi pergerakan massa yang mengancam stabilitas negara. Atau Ahok dinyatakan tidak bersalah. Namun tidak menutup kemungkinan protes akan terjadi akibat publik tidak puas. Tiffany Raitama, CNN Indonesia.